Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ihsan, bisa dipanggil Ian. Saya adalah seorang fotografer dan videografer yang berbasis di kota Yogyakarta dan sudah berkecimpung di bidang ini selama kurang lebih 2 tahun. Itu menyasar di bagian nikahan, wedding, atau fotografi produk, fotografi landscape untuk tempat wisata, dan banyak jenis fotografi lainnya. Oke, jadi malam ini kita akan bahas tentang teknik fotografi dan videografi sebagai media promosi tempat wisata, terutama di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta. Sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman rekan PPM UGM yang sudah mengundang saya fotografi. Kita coba kembali ke pemikiran paling basic, karena sebenarnya fotografi itu hanyalah seni menangkap cahaya. Ya, sesimpel itu. Seni menangkap cahaya. Mata kita bisa melihat suatu benda ketika dia terkena cahaya. Begitupun kamera, dia bisa menangkap bentuk sebuah benda ketika benda itu terkena cahaya. Oke, mungkin prosesnya akan lebih kompleks, tapi secara dasar ya kamera itu menangkap cahaya. Dan ini harus kita pahami dan kita ingat-ingat agar kedepannya kita punya prinsip yang jelas tentang bagaimana kita melakukan kegiatan fotografi ini. Di fotografi sendiri sudah jelas kita menggunakan alat bernama kamera ya. Tapi dari seiring waktu sendiri kamera ini berubah-ubah menjadi semakin banyak bentuknya. Dulu kamera itu hanya menggunakan sebuah kertas kimia bernama film. Sekarang dia bisa ditempatkan di mana aja, bahkan di HP ada kamera, di komputer ada kamera, di langit-langit rumah ada kamera, namanya CCTV. Dan evolusi kamera ini yang membuat proses fotografi itu sendiri semakin mudah dan semakin bisa menjangkau banyak orang. Nah, sembari membahas ke situ, kita akan membahas tentang fotografi yang paling mudah dilakukan tapi bisa menghasilkan sebuah hasil yang bagus. Kita menggunakan media yang mungkin kita semua punya, bernama smartphone. Fotografi di smartphone ini bisa dibilang yang paling mudah dan yang paling simple, serta mungkin bisa dibilang paling murah, karena kita sebenarnya nggak beli kameranya tapi kita beli HP-nya ya. Saya bisa bilang smartphone sekarang, terutama yang Android, itu sudah bisa mendapatkan hasil gambar yang lumayan bagus dan bisa digunakan untuk banyak keperluan, mulai dari foto-foto untuk arsip aja, atau foto-foto mungkin sudah mulai ke arah komersil untuk mempromosikan barang atau untuk database dan lain-lain, itu sudah sangat cukup. Nah, tapi untuk teman-teman yang mungkin masih awam tentang fotografi ini, saya coba jelasin gimana sih mendapatkan hasil terbaik dari kamera HP ini agar bisa digunakan oleh teman-teman dengan keperluan masing-masing itu. Secara garis besar, fotografi di smartphone itu hanya perlu memikirkan 2 faktor aja. Yang pertama adalah faktor cahaya. Kita coba kembali ke konsep awal, di mana fotografi ini adalah tentang seni menangkap cahaya, dan sebuah kamera didesain untuk mempunyai kemampuan menangkap cahaya dan memprosesnya menjadi gambar. Nah, kemampuan ini yang di tiap kamera itu akan berbeda-beda. Nah, bagaimana kalau di smartphone sendiri? Sebenarnya kamera smartphone itu terbatas karena dia ukurannya kecil. Bandingkan dengan kamera digital, mungkin kamera DSLR gitu, yang dia bisa lebih besar dari smartphone itu sendiri. Kenapa ini menjadi batasan? Karena ketika kamera smartphone itu kecil, berarti sensor untuk menangkap cahayanya itu juga kecil. Dan ketika sensor itu kecil, berarti kemampuan untuk menangkap cahayanya biasanya lebih buruk. Nah, tapi itu tidak masalah ketika kita memikirkan tentang kondisi pencahayaan tempat kita memotret. Nah, untuk tempat wisata sendiri biasanya dia tipikalnya outdoor dan terkena cahaya matahari. Ini adalah kondisi yang sangat bagus untuk kamera smartphone, karena cahaya matahari itu bisa dibilang sangat terang dan kamera smartphone akan sangat menyukai cahaya yang
terang tersebut. Nah, nanti teman-teman bisa coba untuk melihat bahwa ketika kita memotret dengan smartphone dalam kondisi cahaya terang, itu hasilnya akan cukup. Ini saya ambil di waktu sore hari, jadi cahayanya lebih kuning dan menghasilkan efek sore hari yang baik, dan semuanya detailnya terlihat, detail gedungnya, detail langitnya, itu karena mereka semua terkena cahaya dengan cukup. Nah, tapi ketika kita melihat foto ini, ada yang kurang. Pencahayaannya bagus, tapi dia tidak semenarik itu, karena foto ini hanya menampilkan sebuah gedung yang berdiri tinggi. Udah, itu aja. Apa sih yang kurang? Komposisi. Komposisi itu mengarah ke bagaimana kita meletakkan objek yang kita foto dan bagaimana kita memposisikan kondisi lingkungan yang kita foto. Terlepas dari cahaya tadi, kita bisa memosisikan kamera kita sedemikian rupa sehingga menghasilkan komposisi yang menarik seperti gambar ini. Nah, di sini saya menempatkan subjek saya berada di tengah dan jauh sehingga dia terlihat kecil. Komposisinya memperlihatkan bahwa subjek ini berada di sebuah tempat yang luas dan tinggi. Nah, dengan komposisi tersebut orang-orang bisa melihat foto ini lebih menarik karena menempatkan sebuah subjek di tempat yang mungkin menarik untuk mata. Nah, setelah memperhatikan dua hal tadi, apalagi sih yang harus diperhatikan saat memotret dengan kamera HP? Yang pertama itu teman-teman harus memperhatikan titik fokus, karena sebenarnya kamera itu dia hanya bisa fokus pada satu tempat, satu titik saja dalam bingkainya, dimana ketika dia fokus ke sesuatu yang lebih dekat, yang jauh-jauh itu akan kelihatan blur atau kelihatan buram. Dan begitupun sebaliknya, ketika dia fokusnya diposisikan kepada sesuatu yang jauh, benda yang mempunyai posisi lebih dekat akan terlihat buram. Jadi pastikan teman-teman memperhatikan titik fokus smartphone ini ketika ingin memotret. Ketika di smartphone ini prosesnya sangat mudah, hanya cukup menekan di mana posisi teman-teman ingin meletakkan fokusnya. Yang kedua adalah exposure. Exposure ini dia berkaitan dengan cahaya. Dengan hitungan exposure ini kita menentukan seberapa banyak cahaya yang akan kita ambil dari foto tersebut. Nah, kenapa ini harus diperhatikan? Karena kamera itu mempunyai batasan. Ketika kita ingin mengambil detail di tempat yang cahayanya banyak, dia akan kehilangan detail di tempat yang cahayanya lebih sedikit. Nah, ini bisa kita atur dengan cara teman-teman memposisikan fokusnya di mana dulu. Biasanya saya memposisikan di tempat yang lebih terang, lalu sedikit-sedikit kita turunkan exposure-nya agar dia lebih seimbang antara tempat yang lebih terang dan tempat yang lebih gelap. Buat teman-teman yang mungkin mau melangkah lebih maju lagi, upgrade lagi dari fotografi smartphone, teman-teman bisa menggunakan kamera beneran. Kamera sendiri itu banyak jenisnya, ada yang paling umum kita dapat sekarang ada DSLR atau mirrorless dan kamera pocket. Kamera itu mempunyai dua bagian yang harus tersambung, yaitu antara lensa dan bodi kamera yang berisi sensornya. Untuk kamera pocket ini lensanya sudah tersambung dengan bodinya dan dia tidak bisa diganti-ganti lagi. Apa kelebihannya? Kelebihannya dia lebih kecil, lebih ringkas, dan akan lebih murah. Tapi kekurangannya itu tadi, lensanya gak bisa diganti-ganti lagi. Apa sih gunanya ganti-ganti lensa? Nah, itulah bedanya dengan DSLR atau mirrorless. Di DSLR kita bisa mengganti lensa sesuai dengan kebutuhan. Lensa itu efeknya dia akan memperbesar atau memperluas tangkapan gambar dari sensor. Jadi lensa itu dia mempunyai focal length yang kita hitung dengan satuan milimeter. Semakin kecil satuan milimeternya, semakin lebar jangkauan lensa tersebut dan semakin luas gambar yang bisa didapatkan oleh sensor kamera, dan semakin besar milimeternya, focal length-nya, maka semakin sempit
atau semakin jauh posisi gambar yang diambil oleh sensor. Untuk penggunaan kamera pocket, dia secara garis besar nggak akan jauh beda dengan smartphone, tapi pasti kualitasnya akan lebih bagus. Dan untuk penggunaan kamera DSLR atau mirrorless, dia cenderung akan lebih fleksibel, tapi pengoperasiannya akan lebih manual. Makanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika teman-teman menggunakan kamera mirrorless atau DSLR. Yang pertama adalah lensa. Setiap lensa masing-masing mempunyai kapasitas bukaan yang berbeda-beda dan ukuran focal length yang berbeda-beda. Bukaan lensa yang harus teman-teman perhatikan, dimana dia satuannya adalah angka f. Saya mempunyai dua lensa yang berbeda, dimana lensa yang satunya mempunyai bukaan yang besar dan yang satunya mempunyai bukaan yang lebih kecil. Ini merupakan lensa dengan f1.8 dan ini merupakan lensa dengan f4. Bukaan ini menentukan seberapa banyak cahaya yang akan diterima oleh sensor kamera. Selanjutnya adalah exposure. Exposure ini sama seperti di smartphone, kita mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk dan direkam oleh sensor. Tadi kita sudah lihat bahwa sebuah lensa bisa mempengaruhi jumlah cahaya yang masuk, tapi ada hal lain juga yang bisa memanipulasi jumlah cahaya yang masuk ke dalam sensor. Yang pertama adalah shutter speed. Shutter speed itu adalah durasi seberapa lama sebuah sensor itu membuka, merekam, dan menutup untuk mendapatkan cahaya. Jadi kalau teman-teman sadari, biasanya di kamera ada bunyi cek. Nah, itu adalah bunyi di mana sensornya membuka untuk merekam cahaya lalu menutup kembali. Shutter speed ini menjadi ukuran seberapa cepat dia merekam gambar. Nah, semakin cepat shutter speed itu, semakin kurang cahaya yang akan masuk, karena lensanya hanya akan membuka sebentar lalu menutup lagi, sehingga cahaya yang masuk hanya sedikit. Nah, ketika kita ingin cahaya yang masuk lebih banyak, kita perlambat shutter speednya agar sensor membuka lebih lama dan merekam lebih banyak cahaya sehingga gambar yang direkam lebih terang. Nah, selain shutter speed ada juga yang namanya ISO atau ISO atau ASA yang mengatur seberapa sensitif sensor kita terhadap cahaya. Jadi sensor itu sendiri bisa diatur sensitivitasnya dari ISO ini. Biasanya paling rendahnya adalah 100 dan paling tingginya sampai saat ini tidak terbatas, tergantung merek kameranya. Tetapi ketika kita menaikkan sensitivitas kamera ini, dia akan tidak hanya merekam cahaya tapi juga merekam sinyal digital yang tidak diinginkan. Biasanya namanya noise. Biasanya kalau teman-teman foto di tempat gelap, dia ada bintik-bintik warna hijau, biru, merah, itu yang namanya noise. Itu karena sensitivitas sensor itu dinaikkan sehingga ke batas maksimalnya, sehingga banyak sinyal digital masuk yang tidak diinginkan selain dari sinyal cahaya saja. Tapi tidak masalah ketika kita menggunakan ISO tinggi atau shutter speed yang lambat atau bukaan lensa yang besar. Itu nanti akan menyesuaikan dengan kebutuhan foto teman-teman. Setelah exposure ada proses gambar. Proses gambar ini maksudnya processing gambar yang keluar dari kamera. Karena dari kamera sendiri teman-teman butuh proses dulu. Dari kamera, memory cardnya dibuka, dimasukkan ke laptop atau komputer, baru di copy ke HP atau langsung diupload dari komputer. Nah, ini sebuah proses ekstra yang harus teman-teman pikirkan. Selanjutnya, setelah kita melakukan proses pemotretan, ada baiknya kita melakukan proses editing. Editing ini sifatnya dia lebih opsional, karena bagi saya editing itu seperti menambahkan bumbu pada masakan. Ketika kita makan ayam goreng mungkin sudah enak, tapi ketika kita kasih sambal mungkin dia makin enak lagi. Nah, seperti itulah proses editing. Ketika teman-teman mungkin memikirkan bahwa editing itu adalah proses memperbaiki foto yang jelek, salah. Ketika fotonya jelek, walaupun dia diedit, dia akan tetap jelek. Jadi usahakan teman-teman mengambil foto sebaik mungkin ketika proses pemotretan. Nah,
Untuk editing sendiri kita bisa menggunakan aplikasi. Aplikasinya ada beragam, mulai dari yang paling umum kita menggunakan Instagram. Instagram itu ada sistem filter yang merupakan proses editing yang simple, dimana kita cuma mengapply filternya, memasang filternya, dan dia akan berubah sendiri fotonya. Tapi kalau dari saya sendiri menyarankan penggunaan aplikasi yang lebih fleksibel. Saya biasanya menggunakan Adobe Lightroom di PC maupun di HP, tetapi untuk di PC atau komputer dia berbayar, sedangkan untuk di HP dia bisa digunakan secara gratis. Nah, dari sini teman-teman bisa melakukan editing dan explore banyak hal tentang fotografi dan edit video. Dari sini teman-teman akan belajar banyak tentang pencahayaan yang baik, tentang komposisi yang baik, sembari melakukan editing terus-menerus. Hal yang perlu diperhatikan saat editing adalah tetap menjaga fotonya baik. Maksudnya baik adalah kita tidak merusak fotonya dan kita tidak membuat fotonya terlihat seperti bukan foto. Kebanyakan editing malah membuat fotonya terlihat seperti hal yang kurang realistis, tapi itu sebenarnya tidak masalah, tergantung dari preferensi masing-masing. Kita mau membawa fotonya ke arah yang lebih kurang real, atau kita mau membawa fotonya ke arah real yang lebih dikembangkan lagi. Nah, di sini saya ada contoh di mana saya memotret Gunung Merapi, ada foto originalnya, dan untuk keperluan media sosial, untuk mempromosikan wisata ini saya menggunakan profil yang vivid, karena itu lebih realistis, lebih menunjukkan tempat yang aslinya, tetapi lebih diberikan bumbu agar terlihat lebih menarik. Nah, tetapi saya juga membuat editan dalam versi moody, di mana dia warnanya saya ubah, tetapi terlihat tidak seperti Gunung Merapi. Ini boleh juga, tetapi jangan sampai digunakan untuk media promosi tempat wisata, karena ini sangat jauh dari kondisi aslinya. Editan seperti ini biasanya digunakan untuk keperluan lain, seperti untuk background atau untuk kebutuhan desain dan lain-lainnya. Ketika kita butuh untuk promosi tempat wisata, kita memastikan editnya harus semirip mungkin dengan kondisi aslinya, karena jangan sampai orang melihat ini bagus, tempat ini bagus karena editannya, dan ketika sampai di sana malah jadi terlihat berbeda. Oke, sekarang kita ngomong tentang videografi, foto yang diposisikan secara kontinu sehingga dia menghasilkan sebuah ilusi gerakan. Kenapa saya katakan seperti itu? Agar konsep kita dalam melakukan kegiatan videografi itu tidak jauh berbeda dengan foto, bahwa fotografi itu tidak hanya tentang seni menangkap cahaya, dan videografi pun sama. Ketika dia menangkap cahaya tetapi berulang-ulang sehingga menghasilkan sebuah ilusi gerakan dan menimbulkan sebuah cerita. Satu hal yang paling penting dari videografi menurut saya adalah cerita. Ketika dia nggak punya cerita, dia kalah sama foto. Apa gunanya sebuah video ketika dia tidak bisa bercerita? Cerita dalam video ini bisa kita buat dengan menunjukkan apa sih cerita di balik hal yang sedang kita tampilkan, apa sih artinya hal yang sedang kita tampilkan, kehidupan apa yang ada di dalamnya, apa yang kita lakukan di tempat wisata tersebut, apa yang membuat tempat wisata itu ada, seperti apa orang-orang yang membuat tempat wisata tersebut bisa ada. Itu yang harus kita ceritakan dalam video. Selalu masukkan ada kehidupan dalam videonya. Itu akan membuat sebuah video dengan cerita yang unik, sehingga walaupun mungkin videonya akan identik dengan video-video lain, tapi video ini akan unik karena dia mempunyai ceritanya tersendiri. Nah, secara teknis ketika kita ingin merekam sebuah video atau ketika kita ingin memproduksi sebuah video, ada dua hal yang harus diperhatikan selain dari kamera ya. Sedikit catatan bahwa tidak semua kamera yang bisa foto capable untuk mengambil video, dan
untuk HP, smartphone Android mungkin semuanya sudah bisa. Mungkin DSLR, terutama DSLR yang agak tua, tidak mempunyai kapabilitas untuk merekam video. Tapi jika teman-teman beli DSLR yang mungkin relatif baru, keluaran 2015 ke atas, dia pasti bisa merekam video. Ya, hal yang pertama yang mesti diperhatikan adalah resolusi. Resolusi ini adalah ukuran gambar dari video tersebut. Kalau di foto kita biasa mengenal ada kata-kata megapiksel. Biasanya handphone kita mungkin 12 megapiksel, 64 megapiksel, 108 megapiksel. Kita lihat di iklan seperti itu. Di video dia juga punya ukuran, tetapi jauh lebih kecil dari ukuran foto. Beberapa pengaturan ukuran yang sudah familiar, yang pertama ada 720p, biasanya disebut HD atau high definition. Lalu ada 1080p yang merupakan 1920 pixel lebarnya dan 1080 pixel tingginya. Ini biasa kita sebut Full HD. Nah, di atasnya lagi yang lebih besar ada 4K. Ini adalah ukuran yang jauh sekali dari resolusi foto. Resolusi Full HD itu hanya 2 megapiksel dan resolusi 4K itu hanya 8 megapiksel. Sedangkan kamera smartphone kita sudah bisa menangkap gambar paling tidak 12 megapiksel di kamera belakangnya dan 8 megapiksel di kamera depannya. Nah, ini berarti resolusi ini harus sangat diperhatikan ketika mengambil gambar, karena kita tidak punya fleksibilitas untuk mengubah resolusinya dengan cara memotong gambarnya atau yang lain-lainnya, karena ukurannya sendiri sudah lebih kecil. Selain punya kapabilitas mengambil gambar dengan ukuran demikian, sebuah kamera juga punya kapabilitas untuk mengambil sejumlah gambar dalam 1 detik. Biasanya kita menyebutnya frame rate. Itu adalah seberapa banyak gambar yang dirangkai dalam 1 detik sehingga dia menghasilkan sebuah video. Untuk frame rate sendiri, kita juga punya beberapa frame rate yang lumrah. Yang pertama ada 24 fps, 24 frame per second, 24 gambar per detik. Biasanya ini digunakan dalam film-film Hollywood ya, film-film di box office. Biasanya kita lihat di TV itu mereka rata-rata menggunakan 24 fps karena menurutnya itu merupakan frame rate yang pas untuk settingan film. Nah, selanjutnya ada 30 fps. Biasanya kita lihat di acara-acara TV itu mereka rata-rata menggunakan 30 fps karena ini memberikan ilusi gerakan yang lebih mulus daripada 24 fps. Nah, selanjutnya ada 60 fps, 120 fps dan 100 fps lainnya yang biasa digunakan untuk video slow motion atau gerakan lambat. Jadi ketika videonya direkam dengan 60 gambar dalam 1 detik, lalu kita putar di 30 gambar per detik, dia akan memperlambat 2 kalinya karena yang tadinya 60 fps ditampilkan dalam 30 fps. Ini efektif jika teman-teman mau memperlihatkan gambar dengan gerakan yang lambat, biasanya disebut dengan kata slow motion. Nah, selanjutnya adalah tips dalam videografi. Ya, kembali lagi karena videografi itu adalah mengambil foto berulang-ulang sehingga menjadikan dia sebuah gambar yang bergerak. Tetap hal yang pertama yang kita harus perhatikan adalah pencahayaan. Pencahayaan di videografi ini sedikit lebih rumit. Kenapa? Karena dalam videografi kita nggak bisa mengatur shutter speed. Shutter speed ini biasanya dia lebih fix karena untuk menghasilkan gambar yang lebih realistis, biasanya kita menempatkan shutter speednya selaras dengan frame rate-nya. Ketika kita mengambil video dengan kecepatan 30 frame per second, kita harus menempatkan shutter speednya di 1/60 frame per second, dan itu tidak bisa diubah-ubah. Sebenarnya bisa diubah, tapi akan menghasilkan gambar yang kurang baik. Sehingga pencahayaan ini benar-benar harus diperhatikan, benar-benar harus dilihat bagaimana ketika subjeknya bergerak juga apakah cahayanya ikut bergerak. Jangan sampai ketika subjeknya bergerak cahayanya nggak bergerak sehingga menghasilkan gambar yang gelap. Itu harus diperhatikan. Yang kedua, angle ini adalah
sudut-sudut pengambilan gambar. Sudut-sudut pengambilan gambar ini ada yang beragam, tapi untuk tempat wisata biasanya kita menggunakan sudut luas, sudut medium, dan sudut close atau biasa disebut sudut yang lebih sempit atau dekat. Ini berguna untuk memperlihatkan secara keseluruhan detail-detail tentang tempat wisata tersebut. Biasanya kita menggunakan sudut wide atau lebar untuk memperlihatkan secara keseluruhan, dan sudut close atau dekat untuk memperlihatkan detail-detail kecil yang ada di tempat wisata, seperti mungkin protokol kesehatan atau seperti wahana-wahana yang mungkin kecil gitu. Itu sangat berguna perpaduan antara sudut-sudut pengambilan gambar ini. Nah, selain sudutnya ada juga pergerakan kamera. Gerakan kamera ini juga berguna untuk menambah ketertarikan penonton terhadap video tersebut, karena ketika di dalam videonya tidak ada gerakan, dia tidak ada bedanya dengan foto. Tetapi dalam tempat wisata biasanya tidak banyak hal yang bergerak, sehingga daripada kita membuat ada hal yang bergerak di dalam gambarnya, kita menggerakkan kameranya. Biasanya kita bisa memegang kameranya, kita putar, kita gerakan dari kiri ke kanan, biasanya namanya panning, atau dari atas ke bawah. Nah, yang sering terjadi yang harus diperhatikan adalah ketika kita menggerakkan kamera, kita biasanya mendapatkan gerakan yang getar atau biasanya dibilang shaky atau terguncang kameranya. Di gambar yang dihasilkan itu tidak mulus, melainkan dia bergetar-getar. Ini bisa diatasi dengan menggunakan tripod, dengan menempatkan kameranya di atas tripod, tetapi dengan seperti itu kameranya tidak akan bergerak. Atau jika teman-teman mau ada pergerakan, bisa menggunakan stabilizer seperti gimbal, atau menggunakan trik-trik lain yang bisa didapatkan di internet. Mereka biasanya menggunakan kamera strap, gantungan kamera untuk membuat video lebih mulus, dan banyak trik-trik lain yang bisa dipelajari. Nah, selanjutnya adalah musik. Musik akan sangat berguna ketika videonya tidak memiliki dialog atau percakapan. Dalam video tempat wisata biasanya kita hanya merekam bagian-bagian pemandangan atau bagian-bagian tempat wisata tanpa ada percakapan. Nah, oleh karena itu menggunakan musik untuk video ini sangatlah penting. Dan selain itu, ketika kita mengedit, pastikan gambar kita mengikuti musiknya, dan musiknya pun mengikuti gambarnya. Jangan sampai ada ketidaksatuan antara gambar dan musik. Dan dari musik ini juga kita bisa menentukan mood dari video tersebut. Misalnya tempat wisata ini ada di pantai, kita bisa menggunakan musik-musik yang bersuasana pantai. Atau mungkin jika tempat wisatanya merupakan tempat ibadah atau tempat budaya, kita bisa menggunakan musik-musik yang lebih ke arah musik daerah. Untuk aplikasi editing sendiri, saya bisa menyarankan beberapa yang mudah digunakan. Yang pertama ada Viva Video. Kenapa? Karena ini bisa di HP dan dia gratis, dan banyak tutorialnya di YouTube. Untuk Premiere Pro sayangnya dia berbayar dan lumayan mahal. Tetapi jika teman-teman mau belajar, tutorialnya juga sangat banyak di YouTube, dan banyak juga yang berbahasa Indonesia. Nah, yang ketiga adalah TikTok. TikTok ini mungkin kalau teman-teman yang tahu, mungkin TikTok ini biasanya sebagai media senang-senang aja, biasanya isinya orang-orang joget. Tetapi sebenarnya di dalamnya TikTok ini punya banyak fitur, terutama untuk mengedit video. Dia punya efek-efek yang cukup kompleks untuk dilakukan di aplikasi lain, tetapi di TikTok kita cuma apply, langsung muncul efeknya. Nah, itu cukup menarik buat teman-teman yang mau belajar tentang TikTok ini, karena di dalamnya sangat banyak potensi yang bisa teman-teman eksplor untuk bahan videonya ke depannya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang platform yang bisa digunakan untuk teman-teman mempromosikan tempat wisata, terutama tempat wisata di daerah Desa Sidomulyo, agar bisa menarik wisatawan atau orang-orang
untuk datang. Nah, secara umum untuk foto biasanya kita menggunakan Instagram sudah yang paling lumrah. Kita Instagram memang isinya untuk foto. Teman-teman bisa membuat akun Instagram, memposting foto-foto yang sudah diambil dengan baik, dengan teknik yang benar, lalu diedit dengan cara yang baik. Itu nanti akan menghasilkan akun Instagram yang bisa menarik banyak orang untuk datang. Lalu selanjutnya untuk video, teman-teman bisa memanfaatkan YouTube, atau saat ini yang lagi banyak juga TikTok dan Instagram. Jadi untuk Instagram dia selain foto juga bisa video, dan untuk YouTube dia khusus video aja, dan TikTok juga khusus video aja. Nah, dari situ teman-teman bisa memanfaatkan apa sih yang sedang banyak dicari orang. Untuk teman-teman yang menggunakan Instagram bisa menggunakan yang namanya hashtag. Nah, hashtag ini membantu orang untuk mencari sebuah topik spesifik dan bisa mendapatkan foto yang lebih spesifik. Jadi jika teman-teman mungkin menggunakan hashtag Yogyakarta atau hashtag tempat wisata di Jogja, itu bisa mengarahkan orang-orang yang mencari hashtag tersebut untuk melihat akun Instagram teman-teman dan mulai mencari informasi tentang tempatnya. Nah, jangan lupa juga di Instagram atau di akun lainnya pastikan selalu mencantumkan lokasi yang jelas dan kontak person atau orang yang bisa dihubungi jika nantinya ada calon wisatawan yang mau bertanya tentang tempat wisata teman-teman. Di YouTube teman-teman bisa lebih maksimal untuk videonya, karena di YouTube dia mempunyai kapasitas video yang lebih lengkap, yang lebih luas dibandingkan Instagram ataupun TikTok. Dan di YouTube ini teman-teman bisa lebih mengeluarkan kreasi tentang angle video, tentang editing dan lain-lain. Media tambahan teman-teman bisa mencoba TikTok, karena di TikTok ini peredarannya saat ini sangat kencang, dan ketika teman-teman paham menggunakan TikTok, di TikTok itu ada kita bisa menggunakan lagu secara bebas. Kalau di YouTube kita tidak bisa menggunakan lagu secara bebas karena yang menyangkut hak cipta. Ketika di TikTok kita bisa lebih fleksibel untuk menggunakan musik-musik terkini yang mungkin bisa membantu penyebaran info terkait video yang teman-teman upload di TikTok. Nah, untuk membuat akun YouTube teman-teman cukup membuat akun Gmail, Google Mail, dan nanti akan otomatis bisa membuat channel YouTube dan mengupload video di sana. Dan begitupun untuk TikTok, teman-teman bisa menggunakan akun Google Mail yang sama untuk membuat akun di TikTok. Ketika kita bicara tentang videografi, fotografi, masih banyak lagi hal yang sebenarnya bisa dipelajari. Tapi kembali ke awal, saya mau mengatakan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan seni. Kegiatan seni ini berarti kita harus menggunakan skill dari diri sendiri, dan skill itu tidak akan berkembang jika tidak diasah. Jadi harapannya setelah menonton video ini teman-teman bisa mendapatkan pelajaran tentang bagaimana sih saya mau maju di bidang ini, dan mulai mengasah dirinya sedikit demi sedikit. Mungkin beberapa orang akan berpikir tentang fotografi dan videografi itu adalah hal yang mahal, karena memang bisa diakui alatnya mahal. Jika teman-teman menanyakan ke saya kamera apa sih yang paling bagus, kamera yang paling bagus adalah kamera yang bisa teman-teman beli dengan uang sendiri, dan kamera yang bisa teman-teman gunakan secara maksimal. Itu adalah kamera yang paling bagus, dan ketika teman-teman punya itu pasti teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.